Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar perkuliahan kita menjadi perkuliahan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alumah liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya akan buka dulu ya slide-nya untuk pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Oke, teman-teman sekalian, semangat ya untuk belajar fikih muamalah pada hari ini. Dan karena hari ini sebenarnya saya hanya akan mengantarkan teman-teman sekalian untuk memahami hal-hal yang bersifat pokok di dalam fikih muamalah. Kenapa? Karena sebelum kita mempelajari bab yang lebih substantif pada minggu-minggu berikutnya, kita diperlukan untuk memahami dasar-dasar apa-apa yang terkait dengan fikih muamalah tersebut. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan memiliki 5 poin penting, yang mana ini sudah saya paparkan di LPS, yakni pembahasan pertama mengenai pengertian, kemudian macam-macam, dan ketiga adalah ruang lingkup, kemudian dilanjutkan dengan prinsip dari fikih muamalah tersebut. Dan hal yang paling penting juga, yakni pembahasan mengenai hubungan antara fikih muamalah dengan fikih-fikih lainnya, seperti itu. Jadi kalau seumpama teman-teman masih bingung fikih-fikih lainnya, nah berarti kalian perlu nih membuka lagi catatan-catatan PHI di mata kuliah saya sebelumnya. Di situ saya sudah membahas apa saja sih macam-macam fikih. Oke? Oke. Lanjut. Slide selanjutnya. Ini apa ya kita pelajari ya. Oke, teman-teman. Pada slide ini kita akan bahas mengenai pengertian dari fikih muamalah. Oke. Jadi kita akan mengawalinya dari pengertian fikih muamalah. Jika kita melihat padu padan dari kata fikih muamalah, maka kita akan mendapatkan dua kata ya, yakni fikih dan muamalah. Ini jelas sekali tergabung di sana, fikih dan muamalah. Oleh karena itu kita harus nih memperinci apa sih pengertian dari fikih dan apa sih pengertian dari muamalah itu sendiri. Kalau fikih di dalam itu kan bahasa berasal dari bahasa Arab, fiqhun, fakihah atau pemahaman. Fikih artinya pemahaman. Kemudian secara terminologi dia juga disebut sebagai al-ilmu bi ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillati tafsiliyah. Seperti itu. Yang artinya al-ilmu, ilmu di ahkam, yang mana di dalamnya adalah hukum-hukum. Karena kita bilangnya ahkam berarti dia adalah jamak ya dari hukmun, jadi hukum-hukum yang di dalamnya. Asyariyah, hukum-hukum syariat. Al-amaliyah, dari suatu perbuatan. Al-muktasabah, yang kemudian ia diambil min adillatiha, nah, dari dalil-dalil at-tafsiliyah. Seperti itu yang terperinci. Jadi teman-teman, di sini kita bisa lihat kalau seumpama fikih ini di dalamnya ini karena adanya dalil yang terperinci, maka bukan fikih jika kita temukan tiba-tiba, oh barang ini haram, barang ini halal, tanpa kejelasan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis, seperti itu. Karena di dalam fikih itu pasti di dalamnya ada dalil, seperti itu. Jadi tidak langsung kepada putusan hukumnya, gitu ya teman-teman. Kemudian lanjut kita kepada kata yang kedua, yakni muamalah. Muamalah ini berasal dari kata amalah, yu'amilu, seperti itu. Kata dasarnya atau basic wordnya itu amalah. Apa artinya, Bu? Artinya adalah perbuatan. Artinya, jika hal tersebut ini merupakan perbuatan ini ya, maka di dalamnya akan meliputi hubungan-hubungan, ya enggak sih? Oke. Hubungan apa saja? Seperti itu.
hubungan yang ada di dalam muamalah pun sifatnya kompleks. Ada hubungan dengan Allah yang kita kenal dengan hablum minallah. Kemudian ada hablum minan nas yang kita kenal dengan hubungan antara manusia atau sesama manusia. Dan yang terakhir ada hablum minan alam, yakni hubungan antara manusia dengan alam sekitar seperti itu. Pada hubungan pertama, hal ini difungsikan sebagai alat kontrol manusia di dalam bermuamalah seperti itu. Karena semua perbuatan yang diperbuat oleh manusia ini dinisbatkan kepada Allah semata. Maka oleh karena itu manusia akan memiliki sistem takut yang terpendam di dalam dirinya sehingga dia akan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah atau kita kenal dengan amar ma'ruf nahi munkar gitu ya teman-teman. Kemudian pada pola hubungan yang kedua yang saya sebutkan tadi hablum minan nas, nah itu kan hubungan antara sesama manusia. Maka kalau kita melihat konteksnya adalah an-nasu yang artinya manusia, artinya manusia di sini dalam fikih muamalah sifatnya tidak terbatas seperti itu. Jadi tidak mengenal ras, agama, suku, gitu ya teman-teman. Jadi semuanya ini memiliki ketentuan di dalam muamalah, tidak terbatas pada hal-hal tertentu saja. Oh, cuma muslim saja? Tidak. Fikih muamalah tidak membatasi kita untuk bermuamalah kepada sesama muslim, tetapi juga kepada lainnya seperti itu. Kemudian hubungan yang ketiga, teman-teman, hablum minal alam, di mana ketika kita bilang alam, otomatis kita harus menjaga hubungan tersebut tanpa memandang asal usul kehidupannya seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita melakukan jual beli misalnya, kita harus juga melihat alam sekitar. Oh, kalau seumpama saya ini jual beli makanan yang mana ketika proses pembuatannya itu ada sampah-sampah. Nah, oleh karena itu untuk menjaga hubungan alamnya gimana? Seperti itu. Ya sudah, sampah-sampah tersebut akan dibuang di tempatnya. Jadi hubungan bukan cuma sekitar antara penjual dan pembeli, tapi bagaimana seorang penjual tidak membuang sampah dagangannya itu di mana-mana, ataupun pembeli pun demikian tidak membuang sampah sisa makanan itu di mana-mana. Itu hubungan yang patut dijaga di dalam muamalah seperti itu. Kemudian mohon maaf sebelumnya ya, sepertinya semalam saya lupa set. Jadi hablum yang kita tampilkan di dalam set hanya ada 2, tapi sebenarnya semalam saya sudah tambah itu ada hablum minallah seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada beberapa pendapat dari para pakar mengenai apa sih fikih muamalah itu, seperti itu. Kemudian beberapa ulama ini memberikan rincian terkait apa itu fikih muamalah. Oke, gambar yang paling atas adalah Muhammad Saltut seperti itu. Beliau adalah seorang ulama dan pemikir Islam yang beliau ini pernah menjadi rektor ya di Al-Azhar University Mesir. Beliau juga dikenal sebagai seorang pelopor hadis, tafsir tematis seperti itu. Tafsir tematis ini adalah metode tafsir yang dianggap paling banyak sumbangsihnya untuk memahami pesan Al-Quran, terutama untuk menjawab pertanyaan manusia di abad modern ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, beliau berpendapat nih bahwa fikih muamalah ini merupakan ketentuan hukum mengenai perekonomian. Jadi lebih spesifik ya, yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Seperti itu. Sementara di bawahnya itu adalah gambar dari Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili merupakan salah satu ulama Syuriah yang termuka. Tapi beliau sudah almarhum ya. Oke, dan buku-buku beliau ini kerap menjadi rujukan kita ya, baik untuk PHI, usul fiqh seperti itu. Karena memang buku-buku beliau memang banyak sekali yang berkutat tentang hukum Islam seperti itu. Nah, beliau berpendapat bahwa fikih muamalah ini sangat luas seperti itu. Dan isinya itu dimulai dari hukum pernikahan, kemudian transaksi jual beli,
hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, kemudian hukum kenegaraan, hukum keuangan, ekonomi, hingga akhlak dan etika, semuanya itu mencakup di dalam muamalah seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah pendapat salah satu pembaharu pemikiran Islam, oke, Rashid Ridha, yang mana beliau berpendapat bahwa fikih muamalah merupakan tukar menukar suatu barang atau sesuatu yang dapat bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Lebih mengkerucut lagi, lebih spesifik lagi beliaunya. Jadi teman-teman, jika kita simpulkan bisa kita simpulkan dari ketiga pendapat tadi ya, bahwa fikih muamalah ini isinya adalah ketentuan seputar perbuatan-perbuatan manusia seperti itu kira-kira. Kemudian di sini kita memiliki macam-macam dari fikih muamalah seperti itu. Pembahasan kita yang kedua. Oke. Kalau kita mau mengeneralisir, secara umum fikih muamalah ini bisa kita bagi menjadi dua. Kalau kita pakai pembagian ala konven ya, ada perdata, ada publik. Tapi memang ada beberapa pendapat memang yang bilang bahwa tidak bisa dipisahkan antara sebuah fikih itu mana perdata mana muamalah, karena keduanya ini fikih muamalah ini terlalu kompleks seperti itu. Mana yang pribadi juga akan mengakibatkan sesuatu yang bersifat publik, mana yang bersifat publik juga pasti akan mempengaruhi yang yang bersifat privat seperti itu. Privat itu yang perdata seperti itu. Tapi di sisi lain, pada kali ini saya ingin membaginya saja agar kita lebih runtut untuk mempelajarinya, yakni di sini kita punya perdata Islam sama publik Islam seperti itu. Untuk yang perdata Islam kita punya dua nih teman-teman. Yang pertama ada al-ahwal asyasiyah. Al-ahwal asyasiyah ini adalah sesuatu fikih muamalah yang mengatur masalah keluarga seperti itu. Kalau masalah keluarga otomatis di dalamnya biasanya ada hukum perkawinan dan hukum mawaris atau waris. Sementara ada juga yang namanya al-ahwal al-madaniyah. Ini mengatur masalah transaksional antar individu. Misalnya saja jual beli, kemudian sewa menyewa, kemudian hutang hutang seperti itu. Sementara kalau masalah publik Islam ya, hukum publik Islam di dalam muamalah ini banyak sekali. Di antaranya adalah al-ahwal al-jinayah, yang mana ia mengatur tentang hukum pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh mukallaf seperti itu. Ada juga al-ahwal al-murafaat, yakni mengatur mengenai hukum acara dan peradilan. Kemudian al-ahwal ad-dusturiyah, yakni mengatur tentang dasar-dasar aturan hukum itu seperti apa. Kemudian al-ahwal ad-dualiyah, yang mengatur tentang hukum internasional. Dan selanjutnya dan terakhir itu ada al-ahwal al-iktisad wa maliyah, yang mana dia ini mengatur tentang hubungan harta antar individu, antar si kaya dan si miskin, atau antar individu dan negara seperti itu. Tapi zakat, pajak seperti ini dibahasnya di dalam al-ahwal al-iktisad wal maliyah seperti itu. Nah, kemudian ruang lingkup dari fikih muamalah. Nah, di sini kita punya dua sisi ya, sisi malam dan sisi siang seperti itu. Tidak sebenarnya tidak satu gelap, tidak satu terang, tapi hanya ingin membedakan saja bahwa ada dua batasan di dalam fikih muamalah itu teman-teman. Jadi kalau kita mengacu kepada cabang-cabang fikih muamalah yang telah kita pelajari tadi seperti itu, maka sebenarnya kita dapat meringkas dan kemudian membatasi ruang lingkup dari fikih muamalah itu menjadi dua hal, yakni aspek adabiahnya dan kedua adalah aspek madiyahnya. Apa itu Bu aspek adabiah dan madiyah? Baik teman-teman. Yang pertama, muamalah adabiah atau aspek adabiah ini adalah kegiatan muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak seperti itu. Contohnya di dalam muamalah kan kita harus menghargai sesama, kita harus
jujur seperti itu. Kita harus antarodin atau saling meridoi. Kemudian ada kesopanan dan sebagainya seperti itu. Sementara pada aspek madiyahnya, nah ini adalah sesuatu yang lebih spesifik ke suatu kebendaannya. Misalnya status hukumnya, ini barang ini halal atau haram nih, ataupun ini syubhat nih seperti itu, ataupun ini barang menimbulkan mudarat atau tidak seperti itu dan lain-lain sebagainya, hal yang seperti itu. Maka kalau seumpama ya, begitu, kita dapat simpulkan bahwa adabiyah ini sifatnya adalah etika di dalam muamalah. Sementara madiyah ini lebih kepada wujudnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas prinsip. Oke. Nah, prinsip di dalam muamalah ini adalah prinsip yang paling mendasar, teman-teman. Kenapa paling mendasar? Karena prinsip inilah yang menjadi hukum asal muamalah itu boleh. Dan prinsip inilah yang membedakan fikih muamalah dengan fikih ibadah. Al-aslu fil muamalah ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Asal dari muamalah itu mubah, dibolehkan. Hatta yadulla sampai masuk dalil-dalil ala tahrimiha atas keharamannya. Seperti itu. Wah, subhanallah sekali, berarti Allah itu memang benar-benar membuka seluas-luasnya pintu muamalah kepada kita seperti itu. Berbeda halnya dengan fikih ibadah. Al-aslu fil ibadah, asal dari ibadah itu at-tahrim, haram. Illa maja'a bihi dalil ala awamiriha, sampai datang dalil untuk dilakukannya seperti itu, untuk perintahnya seperti itu. Misalnya saja kita kan kalau sholat wajibnya 5 waktu ya. Oke, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian saking solehnya nih, kalau seumpama mengutip dari apa namanya Ustaz Hidayat ya, kata saking solehnya seperti itu. Nah, kita pengen nih mewajibkan diri, ya Allah aku ingin mewajibkan diriku untuk sholat pertengahan isya nih jam 8, sholat wajib isya seperti itu. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada perintah untuk mewajibkan, kalian tidak perintah atasnya seperti itu. Nah, tadi pikirnya panjang sekali waktu isya itu kayak gitu. Kan sayang kalau nggak dibuat sholat seperti itu. Ya sudahlah, aku mau sholat wajib ala-ala aku seperti itu. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Oke, tapi berbeda dengan muamalah ya. Makanya kalau seumpama dalam konteks kekinian, kita punya yang namanya e-money, kita punya yang namanya jual beli online, semuanya itu bisa dihukumi mubah. Padahal kalau ditarik ke zamannya Rasul ini tidak boleh ya seperti itu, karena banyak sekali metode yang nanti kalian akan belajar di usul fiqh yang mana memang pada dasarnya muamalah ini dibolehkan seperti itu. Kemudian kita akan beranjak kepada prinsip yang kedua. Oke. Prinsip yang kedua adalah prinsip sukarela. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradhim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kita bisa garis bawahi di situ antarodin minkum. Nah, itu yang artinya dengan suka sama suka di antara kalian. Jadi ketika kita melakukan transaksi muamalah, kita tidak boleh berada di posisi yang tidak berimbang seperti itu. Sehingga seseorang yang memiliki kekuatan lebih, nah ini akan menekan salah satu pihak yang lain. Sehingga kemudian tidak ada rasa sama suka. Yang ada malah keterpaksaan, misalnya seperti itu. Nah, ini tidak diperbolehkan seperti itu. Lalu kalau di kelas-kelas offline saya yang terdahulu pasti mereka bertanya, Bu, bagaimana Ibu kalau seumpama misal kita sedang meminjam uang, kita nih lagi butuh sekali, kemudian
si peminjam, si orang yang mau kasih pinjaman ini, dia mau meminjamkan ke kita dengan syarat, misal kita mau bantuin ngerjain makalahnya dan apa seperti itu. Oke, jawaban yang pertama, kalau seumpama akadnya adalah pinjam meminjam, maka mutlak hukumnya tidak boleh ada persyaratan. Nah, dalam bentuk apapun, meskipun itu bentuknya uang ataupun jasa, maka dia akan masuk pada kategori riba seperti itu, teman-teman. Dan kemudian yang kita garis bawahi untuk prinsip ini, kalau seumpama kita mengiyakan padahal kita berasa aduh aku aja makalah keteteran nih seperti itu, apalagi harus bantuin dia seperti itu, kan akhirnya tidak ada saling suka sama suka. Kemudian kalau masalah jual beli juga demikian, teman-teman. Misalnya aku hanya akan menjual rumah ini dengan 2 miliar seperti itu. Kemudian ada orang yang mau membelinya tapi dia uangnya pas-pasan cuma 1 miliar seperti itu. Kemudian akhirnya karena dia tidak bisa, ya sudah ya, dengan terpaksa dia akan mencari pinjaman untuk menalangi 1 miliar tadi seperti itu, misalnya seperti itu. Nah, kemudian akhirnya kan second kontrak juga pada akhirnya dengan jual beli. Lalu bagaimana hukumnya seperti itu? Itu suka dihukumi suka sama suka atau tidak seperti itu? Kalau saya jawabnya iya seperti itu. Karena kenapa? Di dalam kontrak jual beli, pertama prinsipnya kita boleh ambil profit berapapun. Dan kedua, ketika penjual tersebut sudah bilang oke aku mau beli, nah itu kan artinya meskipun pada lubuk hati terdalam itu dia kayak mahal, tapi dia kan akhirnya sepakat dan setuju. Maka di situ ada unsur kerelaan dengan usaha apapun yang akan dia peroleh pada nantinya. Seperti itu, teman-teman. Jadi memang sangat kompleks ya untuk muamalah masalah ridho. Karena kalau hanya masalah hati saja yang ditakar kan kita nggak paham seperti itu. Tapi ketika dia sudah second kontrak, ada tanda tangan di situ, itu sudah menjadikan wujud bahwa dia sebagai rela seperti itu. Kemudian kita akan lanjut kepada prinsip yang ketiga, yang mana di sini ini adalah jalbul masolih wadarul mafasid. Kalau seumpama kita lihat di konteks usul fiknya seperti itu kaidahnya, teman-teman. Jadi bagaimana suatu muamalah ini seharusnya dia akan jalbul masolih, mendatangkan sebuah kemaslahatan. Kemudian wadarul mafasid. Kemudian dia akan menghindari kerusakan atau sesuatu hal yang membahayakan. Jadi nggak boleh nih kalau seumpama kita misalnya bertransaksi, misalnya aku bertransaksi, misalnya ada 2 orang ya, Pak A dan Pak B seperti itu. Pak A ini ingin menjual sebuah pulau di Indonesia seperti itu kepada Pak B seperti itu. Padahal pulau tersebut memang digunakan untuk pelestarian nelayan ataupun flora dan fauna di dalamnya. Tapi karena Pak A ini tergiur dengan uang yang banyak, dan nantinya ceritanya pulaunya ini akan dijadikan lahan industri yang privat bagi Pak B, maka dia pun menjualnya. Nah, ini kan sudah menghapuskan yang namanya hablum minal alamnya ya. Nah, di sini juga tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi kita ya memang harus memikirkan dalam bermuamalah itu aspek-aspek lainnya seperti itu. Apakah ini boleh atau tidak? Sebagaimana hadis yang disebutkan an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada alla dororo wala diroro. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Seperti itu. Yang mana artinya dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah menetapkan tidak boleh berbuat kemudaratan dan tidak boleh pula membalas dengan perbuatan yang mudarat juga. Mudarat artinya membahayakan. Seperti itu. Oke. Kemudian kita masih berkutat pada prinsip. Ini adalah prinsip yang keempat. Oke. Prinsip keempat ini adalah prinsip terakhir yang mana di dalam muamalah harus tidak ada unsur aniaya di dalamnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 200,
surat Al-Baqarah ayat 279 seperti itu, yang berbunyi fa illam taf'alu biharbi minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalakum la tudlamuna wala tudlamun. La tadlimuna wala tudlamun. Yang kita garis bawah di sini la tadlimun sama wala tudlamun. Seperti itu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Seperti itu. Jadi memang aspek-aspek tersebut harus ada di dalam muamalah. Kemudian, oke. Ini adalah poin kelima yang akan kita bahas pada hari ini. Hubungan antara fikih muamalah dengan fikih-fikih yang lain. Apa Bu hubungannya? Baik, sebelum kita membahas hubungan, kita akan mendapat bagaimana para ulama ini berpendapat atas pembagian fikih seperti itu. Jadi teman-teman, para ulama ini berbeda-beda pandangan mengenai bagaimana sih fikih ini dibagi. Ada yang membaginya menjadi dua bagian, yakni ibadah dan muamalah. Ada pula yang membaginya menjadi tiga bagian, yakni ibadah, muamalah, dan ukubah. Seperti itu. Ukubah itu sanksi. Seperti itu. Atau ada juga yang membaginya menjadi empat bagian. Ada ibadah, muamalah, munakahat. Munakahat itu pernikahan ya, dan ukubah. Nah, meskipun ketiganya itu berbeda-beda, tetapi pendapat pertama yang paling masyhur seperti itu. Yang paling terkenal itu adalah fikih ini dibagi menjadi dua, yaitu muamalah dan ibadah. Oke. Jadi teman-teman, kalau seumpama kita melihat kepada pembagian tersebut, maka kita akan melihat fikih muamalah ini secara luas ya. Dan juga kita juga akan melihat fikih muamalah secara ringkis, secara sempitnya seperti itu. Oke. Jadi kalau seumpama kita melihat fikih muamalah secara luas, ini akan mencangkup semua aspek fikih di dalamnya seperti itu. Jadi hubungannya ya sudah, semua itu ada muamalahnya, semua itu ada perbuatannya seperti itu teman-teman. Kemudian kalau seumpama kita akan mengacu ke kesepakatan pembagian oleh jumhur ulama tersebut, yakni ibadah dan muamalah, maka aspek muamalah ini artinya lebih sempit lagi dari ranah transaksional saja. Anak saya bangun, sini nak, sini, mau. Oke, saya lanjut kali gitu. Atau ada akad transaksional ekonomi yang saya maksud ya, dan akad dalam Islam. Namun dengan tidak mengabaikan tiga pilar di dalam muamalah seperti itu ya, yaitu awal saja hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian apalagi karena kita sudah selesai ternyata ya, alhamdulillah. Dan sesi terakhir seperti biasa kita punya pertanyaan ya yang untuk kalian jawab. Nah, menurut pendapat teman-teman ini, apa sih hubungan antara aspek adabiyah dan madiyah di dalam fikih muamalah? Ada nggak sih seperti itu? Kalau memang ada, jelaskan alasannya teman-teman. Kalau memang nggak ada ya sudah, juga jelaskan alasannya seperti itu. Oke. Oh, habis. Oke. Nah, karena memang sudah habis ya slide-nya, alhamdulillah kita sudah selesai pada paparan materi kita pada hari ini. Oke, kemudian marilah kita akhiri perkuliahan pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.